Pendakian ke Gunung Arjapati selalu dianggap biasa oleh para pendaki berpengalaman. Jalurnya jelas, sumber air tersedia, dan pemandangannya terkenal indah. Tapi ada satu aturan yang selalu diucapkan oleh warga sekitar dengan nada setengah berbisik. Kalau dengar namamu dipanggil di hutan, jangan pernah menjawab. Raka, Dimas, Sinta, dan Aldi memutuskan mendaki gunung itu di akhir pekan. Mereka bukan pemula, semua sudah sering naik gunung. Mereka datang dengan niat sederhana, mencari tenang, melepas penat, dan menikmati alam. Perjalanan dimulai siang hari, langit cerah, suara serangga terdengar normal, dan jalur tampak bersahabat. Sampai mereka melewati pos terakhir. Di sana, seorang penjaga tua menatap mereka lama sebelum berkata pelan. Kalau sudah masuk hutan atas, jangan pernah berjalan sendirian. Dan jangan percaya suara apapun di sana. Raka hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai cerita klasik penjaga gunung. Namun saat mereka mulai melangkah lebih dalam, hutan terasa berubah. Udara menjadi lebih dingin dari seharusnya. Suara burung menghilang, dan entah kenapa, langkah mereka terasa seperti diikuti sesuatu. Pendakian itu, tidak lagi sekadar perjalanan biasa. Langkah kaki mereka mulai melambat ketika matahari bergeser ke arah barat. Jalur tanah berubah menjadi lebih lembab, akar-akar pohon besar menjulur seperti jebakan alami, dan kabut tipis mulai turun tanpa tanda-tanda hujan sebelumnya. Raka berjalan paling depan, sesekali melihat peta digital di ponselnya. Harusnya kita sudah dekat area camp, katanya, berusaha terdengar yakin. Dari tadi kamu bilang begitu, sahut Dimas, mulai kelelahan. Sinta yang berada di tengah rombongan terlihat gelisah. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, seolah ada yang mengawasi. Kayaknya, kita diikutin deh. Aldi langsung menanggapi dengan santai, berusaha mencairkan suasana. Perasaan kamu saja. Sinta tidak menjawab. Perasaan itu semakin kuat, bukan sekadar takut, tapi seperti ada sesuatu yang diam-diam berjalan di antara pepohonan, mengikuti setiap langkah mereka. Semakin dalam mereka masuk, suasana hutan berubah. Tidak ada suara burung, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Udara terasa lebih berat, dan langkah mereka seolah tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, Raka berhenti. Ia menoleh ke belakang. Kalian manggil gue. Dimas mengernyit. Enggak. Aldi juga menggeleng. Bukan gue. Sinta langsung merasa tidak nyaman. Itu bukan kita. Raka terlihat ragu, tapi mencoba mengabaikannya. Mereka kembali berjalan, meski kini langkah mereka jauh lebih pelan. Beberapa saat kemudian, Raka kembali berhenti. Kali ini, ekspresinya berubah. Matanya seperti fokus pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh yang lain. Ada yang manggil gue lagi, ucapnya pelan. Jangan ditanggapi, kata Sinta cepat. Ingat kata penjaga tadi. Namun Raka tidak langsung menjawab. Wajahnya perlahan berubah, bingung, lalu terkejut. Itu, suara mama gue. Ketiga temannya langsung saling berpandangan. Lo lagi halusinasi, kata Dimas tegas. Kita di gunung, bukan di rumah lo. Tapi Raka seperti tidak mendengar. Ia mulai melangkah keluar jalur, masuk ke arah hutan yang lebih gelap. Raka, Dimas segera mengejarnya dan menarik lengannya. Raka menoleh dengan tatapan kosong. Dia di sana, dia butuh bantuan. Gak ada siapa-siapa di sana, potong Aldi, kini mulai serius. Beberapa detik kemudian, Raka seperti tersadar. Napasnya tidak teratur, wajahnya pucat. Gue tadi lihat ada orang berdiri, katanya pelan. Pakai baju putih, tapi mukanya. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Sinta langsung menggeleng. Jangan lihat ke sana lagi. Kita harus tetap di jalur. Mereka memutuskan berhenti lebih cepat dari rencana. Sebuah area datar ditemukan, cukup untuk mendirikan tenda. Saat mereka menyiapkan tempat bermalam, suasana tetap terasa tidak wajar. Hutan terlalu sunyi, seolah tidak ada kehidupan sama sekali. Bahkan angin pun tidak terasa bergerak. Malam turun dengan cepat, dingin menjadi semakin menusuk. Mereka berkumpul di dekat tenda, berbicara seperlunya, lebih banyak diam daripada berbagi cerita seperti biasanya. Aldi akhirnya berbicara pelan. Kalian ngerasa gak sih, kita gak sendirian di sini? Tidak ada yang langsung menjawab. Raka menunduk,
masih teringat apa yang ia lihat. Dimas mencoba tetap tenang, meski matanya terus mengawasi sekitar. Sinta memeluk lututnya, menahan rasa takut yang semakin nyata. Perasaan itu kini sama, seolah ada sesuatu di luar sana, yang memperhatikan mereka sejak tadi. Dan perlahan, satu kesadaran muncul di antara mereka. Apapun yang mengikuti mereka, tidak tersesat, ia memang sengaja mendekat. Malam di hutan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Raka tidak benar-benar tidur, ia hanya berbaring dengan mata terpejam, sementara pikirannya terus memutar ulang kejadian sore tadi. Wajah itu, atau sesuatu yang ia kira wajah, masih membekas di ingatannya, meski ia berusaha keras melupakannya. Di dalam tenda, suasana tegang meski tidak ada yang berbicara. Dimas duduk bersandar, matanya terbuka, seolah berjaga. Aldi beberapa kali mengubah posisi, gelisah tanpa alasan jelas. Sinta memeluk tasnya, mencoba mencari rasa aman dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Waktu berjalan lambat, sampai akhirnya Sinta berbisik pelan. "Perasaan kalian masih sama?" Dimas menatapnya. "Masih." Aldi mengangguk tanpa bicara. Raka membuka mata. "Kayak ada yang nunggu kita keluar." Tidak ada yang membantah. Beberapa saat kemudian, Aldi berdiri perlahan. "Gue mau keluar sebentar," katanya pelan. "Ngapain?" tanya Dimas cepat. "Cuma lihat sekitar." "Jangan," potong Sinta. "Jangan sendirian." Aldi terdiam, lalu menghela napas. "Ya udah, gue cuma di depan tenda." Ia membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Gelap, tidak ada cahaya bulan yang masuk. Kabut menutup hampir seluruh pandangan. Pohon-pohon terlihat seperti bayangan besar yang berdiri diam. Aldi menutup kembali tenda. "Di luar, beda," katanya pelan. "Maksud lo?" tanya Raka. "Kayak bukan tempat yang sama waktu kita datang tadi." Dimas mengerutkan dahi. "Halusinasi lagi." "Terserah lo," jawab Aldi singkat. Keheningan kembali menguasai. Sampai beberapa saat kemudian, Sinta menegang. "Dimas." "Iya, itu, di luar." Semua langsung fokus. "Kenapa?" tanya Dimas. Sinta menelan ludah. "Kayak ada orang berdiri." Raka langsung menoleh. "Lo lihat siapa?" Sinta menggeleng pelan. "Enggak jelas, tapi tinggi, dan diam." Dimas segera mendekat ke arah pintu tenda. Ia membuka sedikit celah, mencoba melihat keluar. Beberapa detik, lalu ia menutup kembali dengan cepat. "Gak ada siapa-siapa," katanya tegas. "Tapi gue lihat," bisik Sinta. "Perasaan lo aja," jawab Dimas, meski nada suaranya tidak sekuat sebelumnya. Raka tiba-tiba bicara pelan. "Kalau itu bukan orang, terus kenapa bentuknya kayak manusia?" Tidak ada yang menjawab. Waktu kembali berjalan, namun rasa aman yang tersisa mulai menghilang. Beberapa menit kemudian, hal yang lebih aneh terjadi. Dari luar tenda, terdengar suara pelan. Bukan langkah, bukan hewan, tapi suara seseorang berbicara. Sangat pelan, seperti menirukan percakapan mereka. Aldi langsung membeku. "Itu suara gue." Semua terdiam. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, mengulang kalimat yang baru saja Aldi ucapkan beberapa menit lalu. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. "Itu bukan kita." Dimas mencoba tetap rasional. "Mungkin Gema, atau..." Sinta memotong dengan suara gemetar. "Gema gak mungkin niru kalimat baru." Suara di luar kembali terdengar. Kini, bukan hanya satu. Seolah ada beberapa suara yang saling berbicara, menggunakan suara mereka sendiri. Raka menutup telinganya, berhenti. Aldi mundur perlahan, menjauh dari pintu tenda. "Mereka dengar kita dari tadi." Dimas mulai kehilangan kendali. "Diam semua, jangan ada yang ngomong lagi." Sekejap, suasana menjadi sunyi total. Tidak ada yang berani berbicara. Karena satu hal yang mereka sadari bersama. Sesuatu di luar sana, sedang belajar menjadi mereka. Dan mungkin, hanya tinggal menunggu waktu, sampai salah satu dari mereka keluar, dan digantikan. Tidak ada yang tidur sampai menjelang dini hari. Mereka bertahan dalam diam, mencoba mengabaikan apapun yang ada di luar tenda. Suara-suara itu perlahan menghilang, tapi bukan berarti rasa takut ikut pergi. Saat langit mulai sedikit terang, Dimas akhirnya berbicara. "Kita turun sekarang." Tidak ada yang menolak. Mereka membereskan barang dengan cepat. Tidak ada sarapan, tidak ada istirahat tambahan. Satu-satunya tujuan mereka hanya satu, keluar dari hutan itu secepat mungkin.
Namun begitu mereka mulai berjalan, sesuatu terasa salah. Jalur yang mereka lewati, tidak sama. Aneh, gumam Raka, melihat sekeliling. Ini bukan jalur kemarin. Lo yang di depan, balas Dimas. Jangan bilang kita nyasar. Gue yakin kita lewat sini, jawab Raka, tapi nadanya tidak lagi meyakinkan. Sinta menunduk, memperhatikan tanah. Jejak kaki kita, gak ada. Semua langsung berhenti. Gimana bisa? Tanya Aldi. Kita jalan rame-rame. Harusnya ada bekas, lanjut Sinta. Dimas mencoba berpikir cepat. Mungkin ketutup tanah basah atau kabut. Namun alasan itu terdengar lemah, bahkan untuk dirinya sendiri. Mereka tetap berjalan. 1 jam, 2 jam. Hutan tidak berubah. Pohon yang sama, kabut yang sama, jalur yang terasa berputar. Sampai akhirnya, mereka menemukan sesuatu. Sebuah tenda. Tenda berwarna gelap, dengan bentuk yang sangat familiar. Aldi langsung mendekat perlahan. Itu, tenda kita, kan? Raka membeku. Gak mungkin. Dimas membuka resleting tenda itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada 4 tas, 4 karier, dan 4 orang tertidur. Persis seperti mereka. Sinta mundur perlahan, wajahnya pucat tanpa darah. Itu, kita. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Karena apa yang mereka lihat, tidak masuk akal. Dimas mencoba menenangkan diri. Ini gak mungkin. Kita lagi halusinasi. Namun saat itu juga, salah satu, mereka, di dalam tenda, membuka mata. Perlahan, tatapannya kosong. Lalu, tersenyum. Raka langsung mundur. Itu bukan gue. Satu persatu, mereka, yang ada di dalam tenda mulai bangun. Gerakannya tidak wajar, terlalu kaku, terlalu lambat, seolah tubuh itu, hanya dipakai. Aldi berbisik dengan suara hampir hilang. Mereka, keluar. Sinta menangis tanpa suara. Kita harus lari. Namun kaki mereka terasa berat. Seolah hutan tidak mengizinkan mereka pergi. Dimas akhirnya berteriak, lari. Mereka berbalik dan berlari tanpa arah. Cabang-cabang pohon menghalangi. Tanah licin membuat langkah mereka tidak stabil. Nafas mereka terengah, tapi tidak ada yang berani berhenti. Karena dari belakang, mereka tahu sesuatu sedang mengikuti. Bukan lagi sekadar bayangan, bukan lagi suara, tapi sesuatu yang kini punya bentuk mereka sendiri. Raka yang berlari paling belakang tiba-tiba merasa ada yang menarik tasnya. Ia menoleh, dan membeku. Di belakangnya, ada Raka, berdiri hanya beberapa langkah, dengan wajah yang sama, tapi mata yang kosong, dan senyum yang terlalu lebar. Gue di sini, katanya pelan. Raka berteriak dan melepaskan tasnya, lalu berlari lebih cepat. Di depan, Dimas, Sinta, dan Aldi juga mulai melihat versi mereka masing-masing muncul di antara pohon-pohon. Jumlahnya tidak 1, tidak 2, semakin banyak, mengelilingi, mendekat, meniru, sampai mereka tidak lagi tahu mana yang asli, dan mana yang sudah bukan manusia. Kabut semakin tebal, pandangan semakin sempit, satu persatu, mereka terpisah. Raka kehilangan Dimas, Sinta tidak lagi melihat Aldi, dan suara satu sama lain, menghilang begitu saja. Yang tersisa hanya satu hal, bisikan-bisikan dengan suara mereka sendiri, yang terus memanggil, mengajak berhenti, mengajak kembali, dan di tengah hutan itu, tidak semua yang berhenti, akan kembali sebagai manusia. Kabut menelan segalanya, Raka berlari tanpa arah, nafasnya habis, kakinya gemetar, tapi ia tidak berani berhenti. Setiap kali ia mencoba memperlambat langkah, suara itu kembali muncul, suara dirinya sendiri, memanggil dari segala arah. Sampai akhirnya ia terjatuh, tanah di bawahnya dingin dan basah. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Lalu, hening, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Perlahan, Raka mengangkat kepala. Di depannya, ada seseorang berdiri. Dimas. Raka langsung merangkak mendekat. Dim, lo kemana aja? Dimas terlihat sama seperti biasa. Wajahnya pucat, tapi masih manusia. Gue nyari lo dari tadi, katanya pelan. Raka hampir menangis lega. Yang lain, Dimas menggeleng. Gue gak nemu siapa-siapa, cuma lo. Raka menunduk. Kita harus keluar dari sini. Dimas mengangguk. Iya, tapi sebelum itu, ia melangkah lebih dekat. Tadi, lo lihat gue, kan? Raka langsung terdiam. Iya, jawabnya pelan.
Dimas tersenyum tipis. Gue juga lihat, lo. Suasana mendadak berubah. Ada sesuatu dalam senyum itu, yang terasa salah. Raka mundur satu langkah. Dimas masih menatapnya. Tapi anehnya, lo, yang gue lihat, lebih dulu nemuin gue. Raka membeku. Apa maksud lo? Senyum Dimas perlahan melebar. Kalau, lo, di sini, lanjutnya pelan. Terus yang tadi sama gue, itu siapa? Jantung Raka terasa berhenti. Ia mundur perlahan. Jangan dekat-dekat. Dimas tidak bergerak. Atau mungkin, suaranya berubah semakin pelan. Justru, lo, yang bukan Raka. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak pelan, seperti menutup ruang. Raka menggeleng cepat. Gue Raka, gue asli. Dimas menatapnya tanpa ekspresi. Semua juga bilang begitu. Hening. Lalu, dari balik kabut, muncul satu sosok lagi. Raka, persis sama. Wajah, pakaian, bahkan luka di tangannya, semua identik. Sosok itu berjalan mendekat, berdiri di samping Dimas. Sekarang, ada dua Raka. Dan satu Dimas. Ini yang tadi sama gue, kata Dimas pelan. Kedua Raka saling menatap. Yang satu terlihat panik, yang satu lagi, tersenyum tenang. Lo harus percaya gue, kata Raka yang terengah. Dia itu bukan gue. Sosok satunya tertawa kecil. Dari tadi juga gue mau bilang gitu. Dimas menutup mata sebentar. Saat ia membukanya kembali, tatapannya berubah dingin. Gue capek, katanya pelan. Gue gak peduli lagi mana yang asli. Raka terkejut. Jangan gila. Terlalu banyak suara, terlalu banyak wajah, lanjut Dimas. Kalau dua-duanya sama, berarti salah satunya harus hilang. Ia mengambil pisau lipat dari tasnya. Raka mundur panik. Stop, lo gak bisa. Tapi Dimas tidak ragu. Ia menatap kedua Raka, lalu melangkah. 1 detik, 2 detik, dan tanpa peringatan, ia menyerang. Jeritan pecah di tengah kabut. Namun tidak ada yang tahu siapa yang jatuh. Kabut semakin tebal, menelan semuanya. Dan ketika akhirnya hening kembali, yang berdiri, hanya satu, dengan wajah Raka, dan senyum, yang bukan milik manusia. 3 hari setelah laporan hilangnya 4 pendaki di Gunung Arjapati, tim SAR akhirnya menemukan seseorang. Seorang laki-laki, sendirian, duduk di dekat jalur turun, dengan kondisi lemah dan tubuh penuh luka ringan. Namanya, Raka. Ia tidak banyak bicara saat ditemukan. Hanya mengatakan bahwa mereka tersesat, terpisah, dan ia tidak tahu apa yang terjadi dengan teman-temannya. Pencarian dilanjutkan selama beberapa hari. Namun tidak ada jejak Dimas, Sinta, atau Aldi. Tidak ada barang, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Seolah mereka tidak pernah ada di sana. Raka dipulangkan. Secara fisik, ia baik-baik saja. Tapi keluarganya mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ia jarang berbicara, sering menatap kosong ke sudut ruangan. Dan kadang, tersenyum sendiri tanpa alasan. Suatu malam, ibunya terbangun dan melihat pintu kamar Raka terbuka sedikit. Ia mengintip. Raka berdiri di depan cermin. Tidak bergerak, hanya menatap bayangannya sendiri. Perlahan, ia berbicara, dengan suara yang sangat pelan. Akhirnya, keluar juga. Ibunya terdiam, karena yang ia lihat di cermin, bukan hanya satu bayangan. Di belakang Raka, ada bayangan lain, berdiri sangat dekat, dengan senyum yang sama. Gunung Arjapati tetap dibuka untuk pendakian. Tidak ada larangan resmi, tidak ada penjelasan logis tentang kejadian hilangnya 3 pendaki itu. Namun warga sekitar mulai kembali mengingatkan satu hal yang sempat dianggap sekadar mitos. Jangan menjawab jika ada yang memanggil namamu di hutan. Karena tidak semua yang memanggil adalah manusia. Dan tidak semua yang kembali dari gunung benar-benar orang yang sama. Jika suatu hari kamu mendaki dan merasa ada yang mengikuti, atau mendengar suaramu sendiri memanggil dari kejauhan, tetaplah berjalan, jangan menoleh, dan jangan pernah menjawab. Karena sekali saja kamu merespons sesuatu di sana, akan tahu siapa dirimu. Dan saat itu terjadi, yang turun dari gunung nanti mungkin bukan kamu lagi.
Gunung Waringin bukan gunung yang terkenal. Tidak banyak pendaki yang datang ke sana. Jalurnya tidak populer, pemandangannya biasa saja, dan tidak ada spot ikonik untuk difoto. Tapi justru itu yang membuat sebagian orang tertarik, karena sepi. Namun warga sekitar punya satu peringatan yang jarang ditulis dimanapun. Kalau nemu jalur yang gak ada di peta, jangan pernah coba-coba. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada cerita detail, hanya larangan yang selalu diulang. Beberapa orang menganggapnya mitos, beberapa lagi memilih diam. Karena yang pernah mencoba jalur itu, tidak semuanya kembali. Dan yang kembali, tidak pernah benar-benar sama. Ada yang lupa sebagian perjalanan. Ada yang berubah sikap tanpa alasan. Dan ada yang bersikeras mereka pergi berlima, padahal sejak awal hanya berempat. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Seolah gunung itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi selalu ada, menunggu, bukan untuk menakuti, tapi untuk menggantikan. Dan semua biasanya dimulai dengan hal sederhana. Rasa penasaran, satu langkah kecil keluar jalur, satu keputusan untuk mengikuti jalan yang lebih sepi. Dan tanpa disadari, itu bukan lagi pendakian biasa. Itu adalah awal dari perjalanan ke tempat yang tidak pernah mencatat siapa yang masuk, tapi selalu memastikan ada yang keluar. Pendakian Gunung Waringin dimulai seperti biasa. 5 orang berangkat pagi itu: Fajar, Reno, Bayu, Lala, dan Nisa. Mereka memilih jalur lama yang jarang dipakai pendaki lain karena ingin suasana yang lebih sepi. Katanya jalur ini lebih cepat ke puncak, kata Reno sambil melihat peta di ponselnya. Katanya, ulang Lala dengan nada ragu. Fajar yang memimpin hanya tersenyum singkat. Selama masih ada jalur, kita aman. Di awal perjalanan, semuanya terasa normal. Cahaya matahari masih menembus sela-sela pohon, dan jalur tanah terlihat jelas. Mereka bahkan sempat bercanda, mengabadikan beberapa foto, dan menikmati suasana hutan. Namun setelah melewati sebuah penanda kayu tua yang hampir lapuk, suasana berubah perlahan. Jalur menjadi lebih sempit, pepohonan semakin rapat, dan anehnya, tidak ada satupun tanda pendaki lain. Perasaan gue, ini terlalu sepi, bisik Nisa. Bayu menoleh ke belakang. Bagus dong, kita cari yang sepi, kan? Nisa tidak menjawab, ia terus merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak mereka melewati penanda tadi. Beberapa menit kemudian, Fajar berhenti mendadak. Kenapa? Tanya Reno. Fajar menunjuk ke depan. Lihat itu, di tanah, terlihat jejak kaki. Masih baru, masih jelas, tapi hanya satu arah, masuk ke dalam hutan. Pendaki lain? Tanya Lala. Fajar menggeleng pelan. Harusnya kalau ada yang lewat, ada jejak baliknya juga. Semua terdiam. Reno mencoba berpikir logis. Mungkin belum turun. Kalau begitu, kata Nisa pelan. Kenapa gak ada suara apa-apa? Mereka memperhatikan sekitar. Hutan itu terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, tidak ada tanda kehidupan. Hanya napas mereka sendiri. Fajar akhirnya melangkah lagi, mengikuti jalur. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Kita lanjut. Namun semakin jauh mereka berjalan, jejak kaki itu tetap ada. Selalu di depan mereka, tidak pernah dekat, tidak pernah hilang. Seolah mereka sedang mengikuti seseorang. Atau dituntun. Sampai akhirnya, jalur itu membawa mereka ke sebuah area terbuka kecil. Di tengahnya, berdiri sebuah pondok tua, kayunya hitam dan lapuk, pintunya setengah terbuka, dan tidak ada tanda siapapun tinggal di sana. Di peta, gak ada bangunan di sini, kata Reno pelan. Fajar mendekat beberapa langkah, mungkin tempat istirahat lama, tapi kenapa masih ada jejak ke sini? Tanya Lala. Tidak ada yang menjawab, angin tidak terasa, daun tidak bergerak, semuanya diam. Nisa menatap pintu pondok itu dengan perasaan tidak nyaman. Aku gak suka tempat ini. Namun sebelum mereka sempat memutuskan pergi, dari dalam pondok itu, terlihat bayangan bergerak, pelan, seperti seseorang berdiri di balik pintu. Semua langsung membeku. Bayangan itu tidak keluar, tidak mendekat, hanya diam di dalam, seolah menunggu mereka masuk. Dan saat itu juga, mereka sadar satu hal. Jejak kaki yang mereka ikuti sejak tadi berakhir di depan pintu pondok itu. Tapi tidak ada jejak keluar. Artinya, apapun yang masuk ke dalam sana tidak pernah kembali. Tidak ada yang langsung bergerak.
Kelima pendaki itu berdiri beberapa meter dari pondok, menatap pintu yang setengah terbuka. Bayangan di dalam sudah tidak terlihat jelas, tertutup gelap yang terlalu pekat untuk ukuran siang hari. Fajar menarik napas panjang. Kita cek sebentar, siapa tahu ada orang butuh bantuan. Gue gak yakin itu orang, bisik Nisa cepat. Reno mencoba menenangkan suasana. Kita berlima, kalau ada apa-apa, tinggal keluar. Kalimat itu terdengar masuk akal, tapi tidak membuat siapapun merasa lebih aman. Mereka mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan mereka. Udara di sekitar pondok terasa lebih dingin dibandingkan hutan di sekitarnya. Fajar berdiri paling depan, tepat di depan pintu. Ia mendorongnya perlahan. Bagian dalam pondok langsung terlihat kosong, tidak ada perabot, tidak ada tanda pernah dihuni. Lantainya dipenuhi debu tebal, seolah sudah lama ditinggalkan. Gak ada siapa-siapa, kata Fajar. Tapi tadi jelas ada bayangan, jawab Lala. Mereka masuk satu persatu. Begitu semua berada di dalam, suasana langsung berubah. Lebih sunyi, lebih berat, seolah suara di luar tidak bisa masuk ke dalam pondok itu. Bayu memperhatikan lantai. Ini, lihat, di atas debu, terlihat jejak kaki. Jejak yang sama seperti di luar. Masuk ke dalam, lalu, berhenti di tengah ruangan. Tidak ada jejak keluar. Reno mengerutkan dahi. Orangnya kemana? Nisa mundur satu langkah. Aku bilang kita keluar aja. Namun saat mereka hendak berbalik, pintu pondok itu, sudah tertutup. Semua langsung menoleh. Tadi siapa yang nutup? Tanya Fajar. Tidak ada yang menjawab. Reno cepat mendekat dan mencoba membuka pintu. Tidak bisa, seolah tertahan dari luar. Jangan bercanda, buka, katanya mulai panik. Aku gak nutup, sahut Lala. Fajar ikut membantu, menarik pintu dengan tenaga penuh. Tetap tidak bergerak. Nisa mulai gemetar. Kita gak sendirian di sini. Bayu menelan ludah. Jangan ngomong gitu, hening. Lalu, Lala menegang. Jangan ada yang gerak, bisiknya. Semua langsung diam. Ada apa? Tanya Fajar pelan. Lala menunjuk ke lantai, tepat di tengah ruangan. Jejak kaki itu bertambah. Perlahan, satu persatu, muncul begitu saja di atas debu. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan mengitari mereka. Reno mundur cepat. Itu gak mungkin. Jejak itu terus bertambah, mengelilingi mereka, mendekat, semakin dekat. Nisa menutup mulutnya, menahan teriak. Fajar mencoba tetap tenang. Semua kumpul di sini. Jangan pisah. Mereka merapat. Lingkaran jejak kaki itu kini berhenti, tepat di sekitar mereka. Tidak bergerak lagi, hanya diam, seperti sesuatu sedang berdiri sangat dekat. Sangat dekat, sampai mereka bisa merasakan kehadirannya. Lalu, Bayu tiba-tiba menegang. Wajahnya pucat. Kenapa? Tanya Reno. Bayu menjawab dengan suara hampir tidak terdengar. Di belakang gue. Tidak ada yang berani menoleh. Baik, panggil Fajar pelan. Jangan aneh-aneh. Namun Bayu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang dirinya sendiri. Ada yang berdiri, nempel. Nisa langsung menangis. Jangan bilang. Dan sebelum siapapun sempat bergerak, Bayu tersentak ke depan, seolah ada yang menariknya dengan kuat. Ia jatuh ke lantai, dan saat mereka melihat ke arahnya, Bayu sudah berdiri kembali. Tapi, tatapannya kosong. Senyumnya pelan, dan tidak wajar. Baik, panggil Lala dengan suara gemetar. Bayu menatap mereka satu persatu. Lalu berkata dengan suara datar. Sekarang, gak cuma satu yang di dalam. Tidak ada yang berani mendekat ke Bayu. Ia berdiri di tengah ruangan, diam, dengan senyum yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Matanya kosong, tidak menunjukkan emosi apapun. Baik, lo sadar gak? Tanya Fajar pelan, mencoba tetap tenang. Bayu memiringkan kepalanya sedikit. Sadar, jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar normal, tapi cara ia mengatakannya, tidak. Reno mundur satu langkah. Kita harus keluar sekarang. Pintunya gak bisa dibuka, sahut Lala, hampir putus asa. Nisa memejamkan mata, mencoba berpikir. Kita masuk berlima, kita harus keluar berlima. Kalimat itu menggantung di udara. Karena tidak ada yang benar-benar yakin, Bayu yang berdiri di depan mereka masih orang yang sama. Fajar akhirnya mengambil keputusan. Kita coba bareng-bareng. Dorong pintu. Mereka bergerak mendekat ke pintu, tetap menjaga jarak dari Bayu. Sekarang, kata Fajar, mereka mendorong dengan tenaga penuh.
Awalnya tidak bergerak, lalu, perlahan, pintu itu terbuka sedikit. Cahaya dari luar masuk. Lagi, teriak Reno. Sekali dorong lagi, pintu terbuka lebar. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung keluar. Udara luar terasa berbeda, lebih ringan, lebih hidup. Nisa hampir jatuh karena lega. Kita keluar, namun Fajar langsung menoleh ke belakang. Bayu keluar terakhir. Ia berdiri di ambang pintu, menatap mereka semua. Lalu tersenyum. Ayo, katanya. Tidak ada yang menjawab. Mereka mulai berjalan menjauh dari pondok itu tanpa banyak bicara. Tidak ada yang berani menoleh lagi. Beberapa menit berjalan, suasana hutan terasa kembali normal. Cahaya matahari muncul, suara alam mulai terdengar lagi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Reno menghela napas panjang. Kita lanjut turun aja, gak usah ke puncak. Semua setuju. Namun di tengah perjalanan, Nisa tiba-tiba berhenti. Sebentar, ada apa? Tanya Lala. Nisa menatap satu persatu wajah mereka. Fajar, Reno, Lala, Bayu, wajahnya berubah pucat. Kenapa? Tanya Fajar. Nisa mundur perlahan. Kita, tadi masuk berlima, kan? Iya, jawab Reno cepat. Kenapa? Nisa menggeleng pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Sekarang, kita berapa? Semua langsung terdiam. Fajar menghitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang, lengkap. Tapi entah kenapa, terasa ada yang salah. Lala mencoba tertawa gugup. Masih 5, Nis. Kamu kenapa sih? Nisa tidak menjawab. Ia terus menatap Bayu. Bayi, katanya pelan. Dari tadi, kamu jalan paling belakang, kan? Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap balik. Senyumnya perlahan muncul lagi. Aku ikut kalian kok dari tadi, katanya. Jawaban itu tidak menjawab pertanyaan. Fajar mulai merasakan sesuatu yang sama. Ada yang aneh, bisiknya. Namun sebelum mereka bisa memastikan, mereka sampai di sebuah tikungan jalur. Dan di sana, ada sesuatu yang membuat mereka membeku. Di tanah, terdapat jejak kaki, 5 pasang, masuk ke arah mereka, dari arah yang sama dengan pondok tadi. Fajar menelan ludah. Itu, jejak kita. Reno menggeleng cepat. Gak mungkin. Kita baru keluar. Nisa mundur perlahan. Berarti, suaranya gemetar. Yang dari tadi jalan di depan kita. Ia tidak melanjutkan. Karena semua kini sadar. Mereka bukan sedang meninggalkan sesuatu di belakang. Tapi, mereka sedang mengikuti sesuatu, sejak tadi. Dan yang lebih mengerikan, mereka tidak tahu, siapa yang sebenarnya, sedang berjalan bersama mereka sekarang. Tidak ada yang melanjutkan langkah. Mereka berdiri di jalur sempit itu, menatap jejak kaki yang mengarah tepat ke posisi mereka sekarang. Jejak itu terlihat baru, segar, seolah baru saja dibuat beberapa saat lalu. Padahal, tidak ada siapapun yang lewat selain mereka. Atau, kita aja yang gak sadar. Gumam Reno, mencoba mencari logika. Jejak ini dari depan kita, potong Fajar pelan. Bukan dari belakang. Lala mulai gelisah. Jangan-jangan ada orang lain di sekitar sini. Nisa menggeleng cepat. Kalau ada orang lain, pasti kita lihat. Kalimat itu menggantung. Karena semua tahu, sejak dari pondok, mereka sudah berhenti mempercayai apa yang mereka lihat. Bayu, yang sejak tadi diam, akhirnya melangkah mendekati jejak itu. Ia berjongkok, mengamati dengan tenang. Aneh, katanya. Fajar langsung waspada. Apa? Bayu mengangkat kepala perlahan. Jumlahnya bukan 5. Semua langsung menegang. Maksud lo? Tanya Reno. Bayu menunjuk ke tanah. Coba hitung pelan-pelan. Mereka menatap jejak itu lebih dekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang jejak kaki. Nafas Nisa langsung tercekat. Gak mungkin. Harusnya cuma kita, kata Lala. Suaranya mulai goyah. Fajar berdiri kaku. Berarti, dari tadi, tidak ada yang menyelesaikan kalimat itu. Karena jawabannya terlalu jelas. Sejak mereka keluar dari pondok, mereka berjalan berenam. Namun mereka hanya merasa berlima. Perlahan, semua mulai saling menjauh sedikit. Bukan karena ingin lari, tapi karena takut berdiri terlalu dekat. Takut berdiri di samping yang salah. Reno menatap satu persatu wajah mereka. Gue mau tanya, jawab jujur. Tidak ada yang menyela. Di antara kita, siapa yang merasa ada yang berubah? Sunyi. Beberapa detik berlalu. Lalu, Nisa mengangkat tangan, gemetar.
Aku, semua menoleh ke arahnya. Apa? Tanya Fajar. Nisa menatap Bayu. Dari tadi, Bayu tidak bergerak. Kenapa gue? Tanyanya tenang. Nisa mundur satu langkah. Cara lo jalan, cara lo lihat kita, itu beda. Reno ikut memperhatikan. Kini, tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang memang tidak pas. Bayu terlalu tenang. Di saat mereka semua panik, ia justru terlihat nyaman. "Baik," kata Fajar pelan. "Lo sadar gak, kita dari tadi berenam?" Bayu tersenyum kecil. "Sadar," jawabnya. Jawaban itu membuat suasana langsung berubah dingin. "Terus lo diem aja," bentak Lala. Bayu berdiri perlahan. "Aku cuma nunggu," katanya. "Nunggu apa?" tanya Reno. Bayu menatap mereka satu persatu. "Nunggu kalian sadar, kalau dari tadi, bukan aku yang nambah." Semua membeku. "Apa maksud lo?" bisik Nisa. Senyum Bayu perlahan melebar. "Coba hitung lagi." Mereka terdiam. Perlahan, satu persatu, mereka menghitung. Fajar, Reno, Lala, Nisa, Bayu, 5, tetap 5. Tapi, jejak kaki di tanah, tetap 6. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Karena sekarang satu hal menjadi jelas. Yang satu itu, tidak selalu terlihat. Ia tidak selalu berjalan di samping. Ia tidak selalu punya wajah. Tapi ia selalu ada, mengikuti, di antara mereka. Dan saat mereka mulai panik, kabut kembali turun, lebih tebal dari sebelumnya. Perlahan menutup pandangan. Satu persatu, wajah mereka mulai samar. Langkah mereka tanpa sadar bergerak lagi. Maju, mengikuti jalur, atau sesuatu yang memimpin di depan. Dan di tengah kabut itu, keenam jejak kaki kembali bergerak bersamaan, menuju tempat yang tidak ada di peta manapun. Kabut menutup segalanya, jalur di depan tidak lagi terlihat jelas. Bahkan sosok teman di samping pun mulai samar. Mereka tetap berjalan, bukan karena tahu arah, tapi karena merasa harus terus bergerak. Fajar mencoba menghitung langkah. 1, 2, 3. Tapi pikirannya terus terganggu oleh satu hal. Jejak keenam itu. Tiba-tiba, Nisa berhenti. "Aku gak kuat," suaranya gemetar. Semua ikut berhenti. "Kita harus tetap bareng," kata Reno cepat. "Jangan ada yang pisah." Namun saat mereka mencoba merapat, mereka sadar sesuatu. Jarak di antara mereka tidak sama lagi. Seolah posisi mereka sudah berubah, tanpa disadari. "Fajar di mana?" tanya Lala. "Di sini," jawab Fajar. "Dekat sini," tambah Reno. "Aku di belakang," kata Nisa. Semua saling memanggil, tapi arah suara tidak sesuai. Seolah posisi mereka saling tertukar. Bayu tertawa pelan, satu-satunya suara yang terdengar jelas. Semua langsung terdiam. "Lo kenapa?" tanya Fajar. Bayu tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju, keluar dari barisan. Kabut sedikit terbuka di sekitarnya. Wajahnya terlihat, senyumnya semakin lebar. "Kalian masih mikir, aku yang salah," katanya tenang. Reno menatap tajam. "Dari tadi lo yang paling aneh." Bayu menggeleng pelan. "Bukan aku yang aneh. Kalian yang terlambat sadar." Hening. Lalu, dari balik kabut, muncul satu sosok lagi. Fajar. Persis sama. Wajah, pakaian, bahkan ekspresi. Fajar yang asli langsung mundur. "Ini, apa lagi?" Belum sempat mereka bereaksi. Muncul lagi. Reno, lalu Lala, lalu Nisa. Satu persatu, versi lain dari mereka keluar dari kabut. Sekarang, jumlah mereka bertambah. Tidak lagi 5, tidak lagi 6. Terlalu banyak untuk dihitung. Semua, sama. Semua, tersenyum. Nisa menjerit. "Mana yang asli?" Tidak ada jawaban. Karena semua suara, mulai terdengar sama. Semua wajah, mulai terlihat sama. Fajar mencoba tetap berpikir. "Kita harus cari cara," katanya panik. "Kita harus tahu siapa yang asli." "Gak ada cara," potong Bayu. Fajar menatapnya. "Apa maksud lo?" Bayu mendekat pelan. "Sejak masuk pondok," katanya lirih, "kalian gak pernah keluar." Semua membeku. "Itu bukan pintu keluar," lanjutnya. "Itu pintu masuk. Masuk ke tempat ini. Tempat yang meniru segalanya." Reno menggeleng keras. "Gak, kita keluar. Kita jalan. Kita yang keluar," potong Bayu. "Bukan kalian." Sunyi. Kalimat itu terlalu berat, terlalu nyata. "Terus kita ini apa?" bisik Lala. Bayu tersenyum. "Kalian
Kalian cuma salinan yang belum sadar. Kabut bergerak, sosok-sosok itu mulai mendekat, mengelilingi, meniru gerakan mereka, meniru ekspresi mereka. Fajar memegang kepalanya. Gak mungkin. Tapi semakin ia melihat, semakin sulit membedakan mana dirinya, mana yang lain. Sampai akhirnya, semua berhenti bergerak, semua sosok berdiri diam. Termasuk Fajar, Reno, Lala, dan Nisa. Bayu melangkah ke tengah, menatap mereka semua. Sekarang, katanya pelan, kita lihat siapa yang bertahan. 1 detik, 2 detik, dan tiba-tiba, semua mereka bergerak bersamaan. Tidak ada teriakan, tidak ada arah lari, hanya kekacauan. Tubuh saling bertabrakan, wajah saling berhadapan, tangan saling menarik. Tidak ada yang tahu siapa menyerang siapa, karena semua adalah mereka sendiri. Kabut menutup lagi, menelan semuanya, dan ketika semuanya berhenti, yang berdiri hanya beberapa, dengan wajah yang masih sama, tapi tatapan yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Dan di antara mereka, yang keenam, masih ada, tersenyum, karena pada akhirnya, tidak penting siapa yang asli. Yang penting, selalu ada yang bisa keluar. Seminggu setelah laporan hilangnya 5 pendaki di Gunung Waringin, tim pencari akhirnya menemukan sesuatu. Bukan di jalur utama, bukan di sekitar puncak, tapi di dekat area hutan lama, yang tidak tercatat di peta. Sebuah pondok, kecil, lapuk, sunyi. Tim awalnya mengira itu hanya bangunan tua biasa. Namun saat mereka mendekat, mereka menemukan jejak kaki di sekitar pondok itu. Banyak, terlalu banyak untuk 5 orang. Di dalam pondok, tidak ada siapapun. Namun lantainya penuh jejak, masuk, berputar, dan berhenti di tengah ruangan. Seolah banyak orang pernah berdiri di sana, dalam waktu yang bersamaan. Pencarian dilanjutkan, dan 2 hari kemudian, mereka menemukan 5 orang, dalam kondisi lemah, duduk di jalur turun. Lengkap, Fajar, Reno, Bayu, Lala, Nisa, semua masih hidup. Mereka mengaku tersesat, tidak ingat banyak hal, dan hanya berjalan tanpa arah sampai akhirnya menemukan jalur turun. Tidak ada yang menyebut pondok, tidak ada yang menyebut kejadian aneh. Seolah semuanya hilang dari ingatan. Kasus dinyatakan selesai. Namun, ada satu hal yang tidak pernah diumumkan ke publik. Saat tim SAR pertama kali menemukan mereka, jumlahnya bukan 5, tapi 6. 1 orang berdiri sedikit jauh dari yang lain. Diam, tersenyum, namun saat didekati, orang itu sudah tidak ada. Gunung Waringin masih dibuka untuk umum. Pendaki tetap datang, jalur tetap dilalui, namun warga sekitar mulai kembali mengingatkan sesuatu yang dulu dianggap hanya cerita lama. Jangan pernah memilih jalur yang tidak tercatat. Bukan karena kamu bisa tersesat, tapi karena tidak semua jalur itu benar-benar jalan keluar. Beberapa adalah jalan masuk. Masuk ke tempat yang tidak punya arah pulang. Tempat yang bisa meniru wajahmu, meniru langkahmu, bahkan menggantikanmu. Jika suatu hari kamu menemukan jalur yang terlalu sepi, atau melihat jejak kaki yang bukan milik siapapun, jangan diikuti. Dan jika kamu merasa jumlah temanmu berubah, meski hanya 1, jangan lanjutkan perjalanan, karena bisa jadi, yang berjalan bersamamu saat itu, bukan lagi semuanya manusia. Dan saat kamu akhirnya kembali, tidak ada yang benar-benar tahu, apakah kamu masih dirimu sendiri, atau hanya salah satu yang berhasil keluar.